something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life changes, just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. Kira-kira intro 50% Siapa? yang pakai infocus. Kalau istilahnya kita sampel atau kita survei, Kadang-kadang kalau di sekolah kami ada dua orang guru. satu orang kelas rendah, satu kelas tinggi. Sekolah yang lain Kayaknya kami juga rata-rata 2 orang ada 8. ada ya. Memang sudah zamannya Bapak Ibu, ya sudah zamannya kita menggunakan infocus di kelas. Kenapa? Kan itu pertanyaannya. Mungkin sebagian akan mengatakan atau sering terdengar, jamun awak orang awal mengajar tanya ojek gula jamun hanya pakai infocus, belum cara-cara mungkin. Ya, Anumit, lebih cara. Cuma ada jawaban yang sederhana, ya kan? Awaknya belum ayu. Nengok karena ada hasil, lagi ada pelawak kaya, ya kan? Jamun anak gua baca, ya kan? Kan tadi tak ada hasil, lalu itu banda gua baca juga tak ada hasil. Menanti proses pendidikan, kita sudah terlihat hasil hari ini. Dari apa? Dari proses pendidikan mungkin 30-20 tahun yang lalu. Sedangkan anak-anak kita sekarang itu sedang proses. Mereka ada, kalau Bapak Ibu mungkin di tingkat dasar, mungkin baru ya tahap awal nyebak kayak menyebak tapula ibarat tapula bangka baru matang lampau libek, ya kan? Baru tahap tamu lampau libek, belum tahap tanam yang sesungguhnya. Dan itu akan berlangsung lama. Kemudian alasan yang kedua, kenapa kita harus menggunakan media atau infocus ini? Untuk yang pertama, alam bawah sadar anak-anak kita itu berbeda dengan alam bawah sadar kita. Ya, lingkungan yang membentuk anak-anak kita sehingga alam bawah sadar mereka berbeda dengan kita. Alam bawah sadar anak-anak kita sekarang adalah generasi di mana mereka sangat susah bergerak, ya kan? Jeda ormo, jeda kalian. Sebagian besar anak-anak kita pulang sekolah tidur dengan HP sama handphone dan lain sebagainya. Tapi hendak dengar, pergi balik-balik dengan HP dan lain sebagainya. Boleh-boleh pokoknya dalam keadaan hendak bergerak, tidak bergerak jauh. Sedangkan alam bawah sadar generasi kita adalah alam bawah sadar orang yang selalu sangat aktif. Generasi-generasi mungkin yang umurnya umur 40-an, 50-an, 30-an, iya kan? Rata-rata whatever itulah lingkungan kita membentuk kita untuk keluar rumah.
main rom punangkeun kaca, main bola kasti, agam ya pilih boh kayak pilih boh plam jakruk langkrung ya kamu ibarat pilih krung. Jadi nggak selalu bergerak keluar rumah. Ya, jadi alam bawah sadar yang terbentuk adalah untuk aktif dimanapun. Sedangkan anak-anak yang hadir sekarang, mereka alam bawah sadar mereka baru akan aktif bila dipancing dengan apa yang keseharian mereka. Musik, apalagi film, game. Nah, itulah yang akan memancing mereka alam bawah sadar mereka untuk bergerak. Ya, bunyi-bunyian yang sifatnya artifisial, bunyi-bunyian yang sifatnya buatan. Nyatanya kan, ibarat kamu jamun kan bunyi-bunyian yang alami, tak bunyi-bunyian alami. Bangsu dicek, nyo pasti nampung ni, pasti tergerak badannya, pasti coro, woi pula, nyo yang numpang bunyi. Ya kan? Itu memang alam kita. Tetapi anak-anak sekarang sangat sedikit bila ada bunyi yang seperti itu akan tergerak. Ini untuk waklum lepang kumurbu. Bunuh nasu wadah bijak juga. Wadah ulang hendak tergerak pikiran-pikiran. Kenapa? Alam bawah sadar mereka tidak digerakkan oleh yang sifatnya alami, tetapi telah digerakkan oleh sesuatu bunyi-bunyian yang artifisial. Musik itu artifisial, buatan. Kombinasi berbagai alat sehingga membentuk suatu bunyi-bunyian ataupun membentuk suatu suara yang akan tertanam secara tidak sadar di alam bawah sadar kita. Contoh lain lagi alam bawah sadar kita adalah yang sangat sederhana. Niatnya madung na HP, ya kan? Tetapi setiap orang pasti tidak akan bergerak bila bunyi HP itu bunyi HP orang lain. Hantam dah lu kan, bunyi itu HP lu, teng, hang bergerak urun-urun secara alam bawah sadar pasti kan punya tentu HP lu. Jadi peran artificial intelligence itu telah masuk ke dalam alam bawah sadar kita tanpa kita sadari dan menjadi bagian dari kehidupan kita. Oke. Kemudian untuk masuk ke zaman digital ini dengan atau disebut juga alam maya ini, Bapak Ibu sudah sangat terbiasa dengan yang namanya email. Saya yakin semua sudah ada ya. Bapak Ibu sudah ada email semua? Sudah ya? Belajar ID boleh. Tapi yang tidak boleh adalah hilang password. Itu yang sering terjadi. Kalau Bapak Ibu hilang password, jangan buat email lain, saran saya. Itu menambah kebingungan dan menambah masalah buat kita. Yang sering terjadi, misal lagi berusaha bukan my SAPK. Oma, email awal kagak ada, buka email baru tuh. Yang kedua boh masalah. Ukur naik ulang belain, buka email sebab tu lah, kalian boh masalah. Ukur naik ulang belain lah, buka email sebab tu, kapur boh masalah. 4 masalah ni. Karena begitu kita mencari email, kita harus cari 4-4-nya di mana email saya yang betul. Jadi jalan keluarnya, pastikan satu saja email, pastikan satu gunakan nomor handphone. Itu akan mengamankan data Anda dimanapun. Sekarang kalau kehilangan nomor handphone, adukan ke Gapari. Gak ada HP, gak ada nomor, adukan ke Gapari, bawa KTP, minta nomor yang sama. Insya Allah dapat kembali dan email kita aman kembali. Yang solusi Bu. Email jangan pernah diganti. Belum ada ID email dari Belajar ID. Belajar ID bisa direset juga. Kalau Bapak Ibu hilang password Belajar ID, bisa reset. Masuk Belajar ID, belajar.id. Kemudian di situ masukkan nomor NIP,
nanti akan ada tempat untuk mereset email kita. Tetapi syaratnya nomor HP jangan diganti, ya. Nomor HP jangan pernah ganti. Yulidar, beliau juga sedang diklat. Nanti juga bisa belajar bersama beliau. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Waktu dan tempat kami berikan kepada Bapak. Mohon Bapak untuk menyampaikan materi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal duduk macam enggak makan tengah. Mana dulu Pak Bakar? Ini kau di? Hah? Ini kau di mana? Hari ini kan lagi rekam. Hah? Kamera. Kamera. Lagi. Tim. Laptop ni. Laptopnya dia, ibu dia dah. Duduk laptop ni. Bawaan dari biasanya di kerumbuk giginya. Ini kan kecil, cuma kan melihat
adalah alat peraga. Misalnya kita butuh gambar, kita butuh video, kita butuh presentasi. Ini yang hari ini saya ingin perkenalkan. Kalau Bapak Ibu sudah masuk ke Canva, mungkin Bapak Ibu akan lebih mudah nanti. Ini satu. Kalau Bapak Ibu sudah pernah masuk ke Canva, itu akan lebih mudah untuk mencari gambar-gambar yang akan digunakan untuk presentasi di kelas. Ya, tapi sebelumnya saya ingin juga perkenalkan satu aplikasi yang membantu Bapak Ibu untuk membuat materi bahan ajar, membuat materi untuk presentasi. Nah, apakah ikut guru penggerak, ikut PPG, atau apa lagi? Mungkin ada yang sedang S2. Ini sangat membantu bagi kita untuk mendapatkan materi yang orisinil, ya, dan lolos plagiat. Yang S2 terutama lolos plagiat itu sangat penting. Bu Masita alhamdulillah sudah selesai kuliahnya, yang lain saya yakin juga ada di sini. Nah, ini ada namanya aplikasi ChatGPT. Alamatnya Bapak Ibu catat, openai.com. Langkah pertama dibuka Canva dulu, Pak? Enggak, Langsung dibuka? langsung. Ini untuk mencari bahan. Kalau Canva tadi untuk mencari atau membuat gambar. Nah, ini mencari bahan, materi apa misalnya yang ingin kita presentasikan di dalam kegiatan guru penggerak. Kemudian guru penggerak dan juga diminta tulis esai kemarin ya. Nah, kita bisa memulai di sini di OpenAI ini. Diketik OpenAI. Ini ya. keluar sendiri. Sudah? Open apa, Pak? OpenAI.com. Nanti akan keluar ChatGPT. Spasi ya? Spasi atau .com? Saya kalau nggak pakai kacamata nggak jelas ini. Karena di laptop ini otomatis sepertinya. .com. .com ya? .com. Ya, Bapak Ibu udah. Ibu ini udah betul nih. Open. Kalau sudah terbuka, digeser agak ke bawah Bapak Ibu, itu ada namanya coba ChatGPT. Di laptop ini keluar bahasa Indonesia. Apakah di laptop Bapak Ibu keluar bahasa Indonesia, saya nggak tahu. Ibu ini udah masuk, silakan login Bu, yang Ibu buat baju agak keren ini. Ya, login melalui Gmail ke bawah terus. Nah, di Gmailnya ditekan Bu, bukan ya, di bawah hijau Bu, di tengah. Di tengah kan ada hijau, ada Gmail. Langsung saja.
Bukannya. Ibu yang baju putih ini betul nih ke bawahnya Bu. Oh, bukan. Bukan. Ini Yogi. Dan apa tuh? Jadi kemudian kita akan dimintakan mengisi data nama. Pastikan email ada passwordnya. Organisasi tadi. Nama organisasi boleh Ibu isikan dengan nama sekolah, misalnya SD apa? SD Lungkahe apa namanya? Ini yang ada tanggal bulan tahunnya ini. Bulan dan tahun itu tahun lahir kita, tanggal, bulan, tahun lahir itu diisi sembarang saja Bu. Oh iya. Anak udah tidak apa-apa. Cuma pastikan kalau Anda tidak ngisi yang benar, umur artinya harus di atas 18 tahun. Ben password lahir tahun 2005 waktu ya. Pokoknya Ibu di atas 18 tahun karena memang syarat penggunaan email harus 18 tahun. Kalau diminta verify nomor handphone, masukkan nomor handphone tanpa 0. Langsung misalnya 628. Langsung masukkan 0. Masukkan email. Biasanya kalau email itu di laptop kita memang sudah ada otomatis, langsung klik. Tapi karena 62-nya tinggal pasal 08. ini yes, karena nomor WA punya Pak. Nama organisasi kalau diminta isikan nama sekolah. Kemudian kalau tanggal lahir isikan sembarang, tapi pastikan umurnya di atas 18 tahun. Pasal data baru. Tiba? Oh, pasal dana. Iya, Pak Muslim. Hah?
belajar ID-nya. Miana gambar mesti diarahkan dua buah gambar sabun ditunjukkan arahkan gambarnya yang di sebelah kanan ke arah yang ditunjukkan oleh gambar di sebelah kiri. Mungkin biar besarnya. Boleh. Bisa kita suaranya. Enter kode. Bila ada puzzle atau teka-teki seperti ini gambar, ke arah mana yang harus kita gerakkan, arahkan muka gambar tersebut ke arah yang dituju oleh tanda panah atau tangan ini. Tentunya pada hari berbahagia ini suatu kehormatan Bapak Irwandi sudah memenuhi undangan untuk menyampaikan pengalaman, pengetahuan ilmu, ya. Mohon nanti Pak Ketua ini ilmunya yang sudah Bapak Ketua itu udah apa namanya beranak cucu diturunkan kepada kami. Mudah-mudahan gugus kami ini ada 2 gugus Pak Ketua kami gabung, ya, gugus Luntahi dengan 03 Depin Raya. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan oleh beliau dapat dicerna, Bapak Ibu dapat mengimplementasikan di sekolah masing-masing. Karena ini kan kenapa kita lebih ke IT, memang sudah dituntut kayak ya, kau wajib kejut, ya benar. Yang mereka juga harus melek IT-nya, hanya melek harus benar-benar mampu. Dan yang belum bisa harus belajar, sama-sama kita belajar di sini. Dan jangan takut, jangan pernah malu bertanya pada teman-teman yang sudah memahami. Dan bagi yang sudah teman-teman yang sudah bisa, mohon di-share kepada kawan-kawannya ilmunya, termasuk saya. Saya juga belajar sama teman-teman. Lalu tanya Pak Guru yang mumpung tentang IT, pernah dong nggak? Nah. Karena apalagi sekarang belajar IKN, Bapak Ibu semua harus IT. Apalagi guru Sama. Ya, rezeki lo Ibu punya 2 akun. Ya Pak ya. Rezekinya apa? Kayak teman kami di Sukma Bangsa sama seperti Ibu. Beliau itu ada akun beliau mengajar di SMA dan ada akun beliau mengajar di SMP, gitu. Benar. Jadi beliau menggunakan akun mengajar di SMA untuk mendaftar guru penggerak. Kemudian beliau menggunakan akun mengajar di SMP untuk mendaftar pengajar praktik. Jadi ada rezeki.
Ya Bu ya. Jadi insya Allah Ibu bisa mendaftarkan melalui akun Ibu yang di SMA Unggul. Iya benar ya, SMA Unggul Fikri. Nanti bisa lupa kan nanti kita jalani menggunakan kan akun dari SMK misalnya. Nanti di tengah-tengah kita mengikuti program penggerak, nanti memang ada dikirim data, nanti ditanya itu kalau memang kita sudah lulus, oh iya ya bisa kita ubah. Makanya kemarin Zahra kan pindah juga, karena kan banyak negara kawan kita yang nggak mau daftar karena kan udah lewat P3K. Jadi kayak mana ini kan udah pindah sekolah. Saya bilang nggak apa-apa, daftar aja dulu pakai akun apa aja, karena kan nanti batas waktunya terbatas. Nanti baru nanti kedepannya bisa kita ubah lagi. Ya benar. Jadi kalau kesalahan nama, tempat tugas, tanggal lahir, pokoknya yang penting data-data pribadi kita itu bisa kita rubah nanti setelah lulus. Nah, yang penting lulus dulu kan bukan? Mau akun mana aja oke ya, yang penting lulus dulu. Ini kan sebagai guru gerak. Nanti kalau misalnya kayak ibu orang tua yang udah lulus kerja, nanti apakah nanti suatu misalnya kita kan masih ajar di ibu dan tuh nanti tiba-tiba ada panggilan harus ke misalnya pergi ke Papua gitu, apa harus seperti itu? Pak Jupri, ya. Oke, Ibu, terima kasih. Betul Ibu, itu bikin galau ya Bu ya? Iya. Oke Bu, ya, oke Bu. Ya, kalau single oke Bu ya. Kayak bapak kami ini kalau single kan beliau masih sendiri, boleh tuh. Ke Papua, oke. Kemana lagi Pak? Ke Jawa lebih oke lagi tuh ke Jakarta ya. Tapi kan Bu, sepengetahuan kami, setelah kami mengikuti pendidikan guru penggerak, setelah kami selesai mengikuti pendidikan, alhamdulillah Bu, di bulan berikutnya atau beberapa bulan berikutnya kami mendapatkan panggilan untuk pergi ke ibu kota alias di Jakarta dengan gratis Bu. Jadi di situ kami diberikan ilmu tentang kurikulum paradigma baru yang nantinya akan berlaku di sekolah penggerak. Nah, jadi setelah saya dan teman-teman pahami, insya Allah Bu, kita nggak dilempar kemana-mana tadi, tetapi kita akan ditempatkan di sekolah kita sendiri. Mulai dari pendaftaran awal kan sudah dikatakan, karena ada yang tanya juga ke saya dari PD Jaya, Ibu, apakah saya harus cuti sekolah seperti PPG? Saya katakan tidak. Kenapa? Karena pendidikan guru penggerak tidak boleh cuti. Karena setiap di akhir modul kita melaksanakan aksi nyata dengan siapa? Langsung dengan peserta didik kita. Jadi insya Allah Bu tidak akan dilempar, tetapi jika Ibu nanti udah lulus, tadi Ibu mohon maaf dari sekolah SMK 3, nanti Ibu kita kan 2022 sampai 2025 kuota sekolah penggerak untuk PD belum buka. Di atas 2025 mungkin nanti sudah ada peluang untuk kita untuk mendaftarkan sekolah kita menjadi sekolah penggerak. Nah, ketika sekolah kita menjadi sekolah penggerak, kitalah motor utama di sekolah tersebut. Gitu. Jadi Ibu adalah contoh untuk teman-teman guru lainnya di sekolah Ibu. Jadi kalau kita katakan pendidikan ini Bu beda sekali dengan yang namanya PPG atau pendidikan profesi guru. Kalau PPG itu kan meningkatkan kemampuan kita di skill kita masing-masing. Kalau misalnya kayak saya di bahasa Inggris, saya itu ditingkatkan lagi. Tapi kalau pendidikan guru penggerak atau PGP itu kita secara holistik bersama teman-teman semua menggerakkan sekolah ini. Bagaimana membuat perubahan, bagaimana menciptakan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Bagaimana kita mampu mengajak teman-teman untuk bergabung bersama kita dan lain sebagainya. Gitu. Apalagi dengan melaksanakan aksi nyata, karena kadang-kadang aksi nyatanya seperti coaching, itu ilmu yang kita dapatkan di pendidikan guru penggerak juga. Coaching ini nanti ada coaching dengan siswa dan coaching dengan guru. Otomatis guru yang tadi itu kita ajak coaching kan kita jelasin dulu tuh, coaching itu begini, beda coaching sama mentoring sama konseling itu begini. Kita kan kasih tahu dulu sekilas ya kan. Jadi nanti Ibu masalahnya ceritain aja ke saya ya.
biar saya kucingin ibu gitu kan. Jadi ada drama-drama sedikit ibu-ibu gitu kan. Jadi kita buat drama di sini, kita seolah-olah memberikan arahan, tapi benar-benar biasanya guru-guru tuh tentang kejadian yang ada di sekolah. Kok anak saya nggak mau dengar saya ya? Kok anak saya begana ya? Kok anak saya begini ya? Jadi biasanya kita akan melaksanakan coaching dengan alur tirta namanya. Nanti Bapak Ibu insya Allah dapat di pendidikan guru penggerak. Yang penting Bapak Ibu ketika kita belajar sudah lulus, kita akan terkoneksi dengan yang namanya LMS. Kita belajar menggunakan LMS. Kemudian di LMS tersebut ada alurnya, setiap modul ada alurnya itu merdeka. Kan pendidikan guru penggerak ini untuk menciptakan merdeka belajar. Jangan salah tangkap merdeka. Jangan dipikir merdeka itu nggak belajar, kan gitu. Yuk merdeka nggak usah belajar lagi, bukan. Tetapi pembelajaran yang sesuai dengan bakat dan minat seorang anak. Gitu. Jadi alur merdeka ibu-ibu tuh melalui alur merdeka di LMS tuh. M pertama mulai dari diri dulu. Setelah mulai dari diri selesai, dah tercentang, kemudian lanjut ke E, eksplorasi konsep. Eksplorasi konsep itu banyak kali materi-materi yang diberikan ke kita pakai video. Setelah itu lanjut ruang kolaborasi. Setelah itu lanjut di D lagi, demonstrasi kontekstual. Terus lanjut lagi di E, elaborasi pemahaman. Nah, kemudian K, koneksi antar materi. Koneksi antar materi itu biasa kita disuruh buat diagram, connect, harus menyambungkan semua materi. Baru A, aksi nyata. Maka setiap akhir modul kita melaksanakan penelitian di kelas masing-masing, di aksi nyatanya. Jadi makanya Bu, insya Allah nggak akan terlempar. Kita dipakai di sekolah sendiri. Enak kita Bu, tetangga insya Allah. Ada lagi Ibu-ibu? Bu Rosa, ya. Tadi masalah surat dengan kepala sekolah dan juga saya kan konten. Ya. Yang udah saya unduh ya, upload. Jadi saya surat dukungan kepala sekolah 1 lembar sama surat rekomendasi teman sejawat. Jadi tadi yang dari kepala sekolah harus juga ada rekomendasi. Berarti 2 macam kepala sekolah. Ya. Oke, kalau kita yang honorer, iya 2 macam. Maaf. Kalau yang dari kepala sekolah, seperti Ibu Yanti katakan tadi, ini bikin galau teman-teman yang baru lewat P3K, termasuk Ibu Zahra sendiri. Beliau sudah lewat P3K, jadi beliau udah hubungi saya, ini saya pakai kepala sekolah yang mana ya? Kepala sekolah yang baru atau kepala sekolah yang lama? Saya katakan pakai kepala sekolah yang tanda tangan kepala sekolah lama dulu. Kenapa nanti nama sekolah bisa dirubah ketika sudah lulus pendataannya? Ya, benar sekali. Jadi Bu Zara harus menyiapkan rekomendasi kepala sekolah juga. Kemudian setelah diisi, di-scan dan dikirimkan melalui yang tadi ini. Kalau kira-kira ibu-ibu sudah paham ya mengenai manajemen di dalam LMP, di dalam SIM PKB, pengirimannya, unduh berkasnya. Ada pertanyaan ibu-ibu? Nanti kalau kita mau isi CV, tinggal klik yang di CV, mulai kerjakan. Ketika kita mau isi esai, kita tinggal klik di esai, kemudian mulai kerjakan. Gitu. Ya, silakan. Oke, nah, ya Bu, terima kasih. Sepengetahuan saya, simulasi mengajar itu mereka ambil jam tak terduga ya Pak ya, acak ya, ya betul. Jadi ketika saya Ibu kenanya nggak enak kali Bu, jam 5.30 sore, setengah 6, sekolah udah gelap, udah nggak nyaman ya kan, anak-anak udah pulang, maksudnya situasinya tuh udah mau maghrib. Nah jadi ketika saya kenanya jam segitu, tapi teman-teman beda lagi, ada yang siang, ada yang pagi. Dia tergantung bagaimana SIM PKB-nya tulis. Pokoknya ibu-ibu jangan lewatkan SIM PKB, setiap hari cek SIM PKB-nya. Karena SIM PKB ketika ibu pendaftaran ada aja pemberitahuannya. Nanti diminta kita menyetujui dulu, ibu boleh milih. Nanti kalau ibu kan udah dipanggil jam mengajarnya tuh, jam mengajar jam sekian, ibu ini setuju. Misalkan kita tidak setuju, kita bisa bilang klik tidak. Terus mereka akan reschedule, akan membuat jadwal baru untuk kita tadi yang menolak.
Jadi diciptakan jadwal baru apakah besok gitu apa lusa. Jadi aman Bu insya Allah. Nah, kalau kira-kira masih rempong nih, masih di rumah, belum selesai pekerjaan, klik tidak setuju, mereka akan berikan jadwal yang baru. Gitu. Aman insya Allah. Ya. Dan kita jadikan pembelajarannya itu harus berpusat kepada peserta didik. Karena di dalam setiap modul itu, modul pertama itu langsung paradigma filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Berarti di sini langsung diterapkan pada diri kita. Kita ini sekarang sudah banyak yang melupakan semboyan dari Ki Hajar Dewantara, Timnasa Sumulada, Timumadia Mangun Kasat, Tuduri Handayani. Jadi setidaknya pribadi kita ini harus menjadi seorang pamong atau teladan bagi peserta didik kita. Jadi tujuan dari program Guru Penggerak ini adalah yang pertama untuk diri kita dulu. Ya, kita benahi diri kita menjadi seorang pamong, seorang pendidik yang betul-betul mencintai peserta didik, habis itu yang betul-betul bisa menghargai peserta didik dan bisa menghormati peserta didik. Selanjutnya kita menjadi suri teladan bagi peserta didik, selanjutnya bagi sekitar kita, terutama komunitas. Kalau memang bisa menggerakkan kawan-kawan lain atau komunitas di sekolah kita itu luar biasa menurut saya. Jadi tujuan utamanya adalah diri kita, selanjutnya peserta didik, habis itu baru komunitas belajar bisa komunitas di sekolah. Selanjutnya untuk rekomendasi. Rekomendasi itu kalau saya kemarin itu karena saya statusnya masih honor, jadi rekomendasi dari kepala sekolah, selanjutnya dukungan dari kepala sekolah, dan satu lagi rekomendasi dari Humas Jawa. Itu langsung keluar dari SIPKB begitu saya mendaftar di Penggerak. Mungkin ibu ini, kasus ibu ini tadi rekomendasi dari kepala sekolah 1, dukungan dari kepala sekolah 1. Berarti rekomendasi dari kawan Humas Jawa nggak ada. Berarti seperti yang diminta oleh SIPKB dibuat aja, justru selanjutnya dioper ke SIPKB Guru Penggerak. Ya, jadi kita belajar Guru Penggerak itu selama, kalau kami 9 bulan, nanti Bapak Ibu itu akan belajar selama 6 bulan. Cuma jumlah modulnya tetap sama, yaitu 10. Nanti di modul pertama ada 4 modul, di modul kedua ada 3 modul, dan selanjutnya di modul ketiga juga ada 3 modul. Nanti di modul ketiga itu paling menyenangkan belajarnya, karena materi di modul 3 itu memang betul-betul materi yang diberikan untuk kepala sekolah. Karena di situ kita dituntut untuk bisa membuat program, habis itu mengelola program yang berdampak pada peserta didik. Sedangkan di modul pertama itu khusus untuk pribadi kita, termasuk di situ filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ya, kita sebisa mungkin kita harus menjadi pribadi yang istilahnya Timnasa Sumulada, Timumadia Mangun Kasat, Tuduri Handayani, seperti semboyan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Ya, sebaik apapun pendidikan yang kita adopsi dari luar negeri, ternyata pendidikan Ki Hajar Dewantara itu sangat luar biasa. Ya, sedangkan untuk modul kedua itu materinya lebih cenderung ke peserta didik. Ya, di situ ada coaching, di situ pembelajaran berdiferensiasi, dan satu
pengambilan keputusan yang berpihak pada murid. Jadi seperti apa kita mengambil kesimpulan itu nanti ada tahapannya, ada paradigmanya, ada langkahnya, sehingga keputusan yang kita ambil itu tidak untuk kesehatan kita saja, tapi keputusan itu adalah bisa menyehatkan untuk semua orang. Kadang-kadang kita mengambil kesimpulan itu yang penting kita adalah aman untuk saya, sedangkan orang lain kita abaikan. Jadi sangat tepat Bapak Ibu yang mau bergerak, karena di situ banyak sekali materi-materi yang luar biasa dari guru kita, peserta didik dan untuk komunitas belajar gerak. Jadi demikian pemaparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak jangan takut ini mau jadi apa, jangan ingat mau jadi apa, karena mendengar tanya ingat di penggerak itu nggak akan maju kita. Tapi ingatnya kita dapat menemukan apa yang kita lakukan ini tidak pernah kita dapatkan di penggerak. Kami sendiri yang merasakannya. Karena kenapa? Dalam kita mengajar biasanya kita menuntut anaknya. Di sini kita diajarkan yaitu menuntut, bukan menuntut. Dulunya kita kan mengajar anak ini nilainya harus segini, kalau nggak segini itu nggak mau terima, kan itu kita. Padahal yang sebenarnya mendidik itu bukan itu yang dipilih. Jadi di sini di guru penggerak kita diubah mindset kita itu diubah. Yang dulu akan diperbaharui yang baru. Karena kami aja waktu sudah mengikuti program ini, kami baru sadar saya ini pernah melakukan siswanya. Padahal tidak bisa, tidak boleh. Karena nanti dalam modul-modul penggerak nanti ada kasus-kasus kita di situ disuruh menyelesaikan kasus. Kadang-kadang kasus yang kita temukan dalam penggerak itu adalah kasus kita sehari-hari dengan siswa kita. Jadi dari ilmu penggerak itu kita bisa mengubah bagaimana cara kita menghadapi sekarang supaya anak-anaknya tidak bosan. Itu yang paling penting itu pengetahuannya. Jadi kita dilatih dan kita dulu ini juga dilatih kepemimpinan. Apa kepemimpinan misalnya begini. Dulunya kita tidak bisa untuk berdiri di depan saya sendiri, tidak bisa. Tapi dengan saya mengikuti penggerak, saya sudah bisa sering di pemateri itu semua pengibasannya itu gara-gara guru penggerak. Mungkin kalau saya tidak mengikuti penggerak, mungkin saya masih dengan kriteria dan penggerak saya yang dulu. Saya tidak mau tampil lebih, enggak mau. Karena kenapa? Karena saya cuma berkawan dengan orang itu aja. Mungkin pola pikir dia dengan saya itu sama. Jadi kalau kita sudah berkolaborasi, udah banyak kawan. Jadi kalau dia aja mau, kenapa saya tidak mau? Dia aja bisa, kenapa saya tidak bisa? Pasti dia keluar. Ya, makanya jangan berpikir apa yang akan saya dapatkan. Itu nggak akan pernah maju. Itu intinya. Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang lebih bertanya? Terima kasih Bu Nurlianti. Ya, jadi benar sekali seperti disampaikan oleh Bu Nurlianti. Jadi di sini karena istilahnya mungkin kita sama-sama merasakan ya, sama-sama merasakan kerja. Jadi kita lebih kompak jadinya. Walaupun sekarang kami sudah tidak bersama di guru penggerak, tapi masih ada kekompakan itu masih terjalin. Jadi setiap ada kegiatan, insya Allah kita selalu bisa bertemu, bisa berkumpul. Nah, tadi pertanyaan Ibu mengenai esai ya Bu ya. Nah, ketika maaf sebelumnya saya Widya Suti dari guru SMP 3 Sakti. Jadi begini, ada pengalaman ketika mengisi esai, Ibu kan itu di situ ada plagiarisme otomatis ya kan. Nah, jadi otomatis ketika Ibu mengisi esai, janganlah nyontek punya kawan, dibanggok ya kegiatan bukan seperti itu. Pikiran sendiri usahakan tidak sama lah. Saya punya pengalaman begini, ada kawan, mereka berada di sekolah yang sama. Hari ini mengisi esai punya si ibu. Nah, isinya bareng-bareng, mungkin sumbangan kata dari ini satu berhasil masuk ke ini karena kalau sudah isi esai, kalau di awal itu sudah isi esai, muncul nama kami di websitenya siapa saja yang sudah lulus. Termasuk saya nggak lulus karena saya di soal terakhir, di soal ke-19 saya nggak cukup waktu, karakternya belum nyampe 200, waktunya sudah habis. Nah, tapi saya dipanggil juga kemudian, saya dipanggil lulus. Nah, jadi pengalaman yang sebelumnya yang kawan ini
lolos di pengisian esai. Nah, jadi mungkin karena kerjasama, bahasa yang digunakannya hampir sama. Nah, jadi esainya tidak lolos. Yang satu lolos karena duluan upload. Yang duluan upload lolos, yang terlambat upload itu tidak lolos. Nah, kemudian pengalaman juga dari ketika wawancara. Jadi wawancara itu kan seperti Bu Hasya bilang tadi, attitude kita, kemudian apa yang kita tulis di esai itu yang hubungannya ke situ nanti yang ditanyakan. Nah, jadi kalau misalnya kita menulis di esai ini yang kita tulis, mungkin kita nggak punya pengalaman jadi pertanyaan itu kita mengarang bebas lah istilahnya. Ketika kita jawab kan nampak nggak nyambung dengan yang kita tulis. Nah, bisa jadi itu yang membuat kita tidak lulus. Jadi guru tadi dari sekolah yang sama, yang satu lulus esai, satu tidak lulus esai. Yang lulus esai ini gagal di wawancara. Jadi mungkin seperti itu. Saya ikut, mungkin saya nggak pengalaman karena beliau duluan wawancara, jadi saya mau lihat bagaimana sih wawancaranya. Nah, jadi ketika wawancara mungkin beliau minta jawabannya kok sama saya yang ditulis kan lain. Jadi kita istilahnya sebenarnya wawancara itu bawaannya relax. Jadi kita kalau bisa mengikuti apa yang ditanyakan, kita jawab semampu kita, sepengetahuan kita, insya Allah lulus. Nah, jadi kalau misalnya kita yang ditanya lain, jawaban kita lain, kita mungkin dengan pemikiran yang lain, nah itu kan nggak nyambung. Jadi bisa jadi itu yang jadi kendala. Kemudian ini lagi. Saya nggak tahu pertanyaan Bapak Ibu, tapi pertanyaan saya ketika diwawancara, saya pernah nggak Ibu mendapat penolakan dari teman guru di sekolah? Berarti kan itu masalah untuk saya, ya kan? Mereka nggak langsung menanyakan pada Ibu punya masalah di sekolah, mereka nggak langsung menggiring ke situ, seolah-olah to the point. Oh, berarti kita suka buat masalah nih. Kita kan merasa seperti itu, kita menutupi, pasti wajar kita, dulu saya mah nggak suka buat masalah, kan begitu jawaban kita. Tapi nggak, cara mereka menanyakan, Ibu pernah nggak mendapatkan penolakan dari rekan guru di sekolah? Jadi kan kita merasa, oh ketika ada yang ide dari kita ditolak sama kawan, gurunya nggak mau ikut misalnya. Jadi saya cerita aja. Kemarin saya cerita, pengalaman saya begini, penolakan. Pernah saya bilang, ketika kemarin tuh kami tidak jawabannya. Ini yang orang lain ya, tidak. Masa Ibu nggak ada masalah sih di sekolah? Nggak ada Pak, beneran nggak ada. Satu aja Bu, masa nggak ada dengan murid mungkin atau dengan kawan? Tidak ada Pak, saya tidak ada masalah di sekolah. Masa sebesar itu sekolah nggak ada masalah? Mungkin masalahnya kalau sekarang karena zaman pandemi belajarnya online, jadi masalahnya sinyal internet nggak ada, jadi susah belajarnya. Kalau menurut saya yang bisa saya simpulkan, berarti kan mungkin guru tersebut terlalu cuek. Dia merasa orang bermasalah dengan dia tidak merasa bermasalah dengan orang lain. Dia tidak berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, jadi kalau ditanya Ibu punya masalah, nah yang menjadi fokus kita bagaimana cara kita menyelesaikan masalah tersebut. Karena ke depan ketika belajar di modul itu yang akan dipelajari. Ketika kita punya masalah dengan siswa, bagaimana cara kita punya kasus misalnya, kasus itu kan masalah. Nah, jadi bagaimana cara kita menyelesaikan masalah tersebut? Apa tindakan yang harus kita ambil? Mulai dari mana? Apa yang harus kita pikirkan terlebih dahulu? Jadi diarahkan ke situ. Nah, kalau kita sudah punya pengalaman sedikit dengan keadaan kita di sekolah, insya Allah Bapak Ibu bisa lulus. Ya, oke, terima kasih. Sedikit ya dari pengalaman kami guru. Mungkin di sini kan kita diharapkan nanti menjadi pemimpin pembelajaran. Jadi pemimpin pelajaran ini Bapak Ibu mungkin takut jadi kepala sekolah, takut jadi pengawas sekolah, atau takut jadi pemimpin atau pemangku kepentingan lah. Jadi sebenarnya ya untuk 2022 ini kan salah satu syarat
jadi kepala sekolah kan harus ada sertifikat dari penggerak. Kita harus ada sertifikat dari penggerak. Jadi berdasarkan pengalaman kami yang udah ikut cakep, materi di penggerak tuh hampir sama dengan materi yang ada di cakep. Karena di cakep itu kan calon kepemimpinan, calon kepala sekolah. Kalau di penggerak, jadi materinya materi coaching, materi pembayaran diferensiasi juga diajarkan di cakep. Makanya syaratnya harus lulus guru penggerak dulu, baru bisa ikut cakep. Bisa jadi karena mungkin karena waktunya dasar mau itulah cakep karena yang ada lagi karena sama pelajarannya sama. Mau satu tanya lagi lah. Misalkan kulturan satu lagi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mohon maaf karena telat, karena tadi ada jam belajar. Kemudian saya juga ingin mengucapkan terima kasih
mengajar, pertama untuk esai tadi, pas wawancara bukan disuruh ceritakan apa yang kita tulis di situ, tapi seperti Bu Yanti bilang, kita di coaching di situ, masalah yang kita tulis itu apa solusinya, nanti kan pokoknya kita jawab, jangan melenceng dari yang kita tulis. Kalau untuk mengajar, tipsnya jangan lupa ajak kawan untuk mengingatkan waktu. Ingatkan waktu, ini dia berdiri di belakang atau berdiri di mana yang nggak terlihat oleh asesornya. Berarti kasih tahu, ini kita harus tentukan pendahuluan, kegiatan pendahuluan kita itu berapa menit. Kemudian kalau misalnya kita sudah melenceng, itu suruh ingatkan paling ditulis ya. Tulis di karton, ini 5 menit ataupun bagaimana. Itu harus ada kawan, kalau nggak kita nggak tahu waktu kita sudah berapa. Jangan lupa pas kita simulasi mengajar itu harus ada kegiatan pendahuluan harus jelas. Kemudian kegiatan intinya harus jelas, kemudian penutupnya harus jelas. Ada refleksi setelah pembelajaran, itu harus jelas terlihat. Refleksi. Seolah-olah ada anak-anak di depan kita. Jadi kalau bahasa Inggris kan kita nanya terus jawab lagi. How are you today? Oh, I'm fine, thank you. Oh ya, apa today? Kalau Jadi seperti kita ngomong sendiri, berimajinasi lah ya. nanti ini aja ada ceritanya, misalnya lewatkan, misalnya ada bahas soal, jangan sampai bahas soal udah siap, bahas soal sampai habis kita jelaskan, nggak usah. Jadi anaknya anggap aja anak-anaknya sudah selesai dia jawab. Nanti presentasi misalnya ke depan, presentasi kasih waktu berapa menit aja atau berapa saat sudah siap. Langsung refleksi atau penguatan langsung aja, nggak usah. Kita mengajarnya anaknya pandai-pandai semua. Terus satu lagi setelah mengajar ada wawancara, sedikit wawancara. Jadi yang ditanya kelemahan kita dari tadi apa, kelebihan kita apa, kita yang sebutkan sendiri. Ada nggak triknya? Jangan nanti salah menjawab. Karena kadang ketika kita menyebutkan kelebihan itu jangan sampai seperti menyombongkan atau membanggakan diri. Dan ketika menyebutkan kelemahan juga jangan sampai nanti membuat kita menjadi itu menjadi titik lemah kita. Itu bagaimana triknya, Bu? Kalau saya berarti kemarin itu kelemahan saya karena waktunya terbatas, mungkin semua tahapan di kegiatan pembelajaran saya tidak lengkap. Jadi kalau nanti aplikasinya di kehidupan nyata di kegiatan nyatanya seperti apa, jadi saya nanti akan meningkatkan lagi metode saya besok pendekatan dengan siswanya gitu. Artinya jangan sampai bilang bosan, jangan ukur kelebihan kita, jangan ukur kelemahan kita, jangan terlalu menjatuhkan. Yang belum daftar silakan langsung daftar. Yang udah lanjut terus. Karena belum tentu ada angkatan berikutnya untuk kabupaten sini. Itu aja. Belum tentu akan ada dibuka lagi untuk kabupaten ini. Kayak kami ini angkatan 1, terus baru ada lagi angkatan jauh sekali ya angkatan yang berselang. Ya, Pak, nanti wawancara. Udah tadi di awal, udah ya kita ulang ya. Bapak Ibu ini kan karena waktunya terbatas. Ada kabar gembira nama doang PBS tahun ini tidak ada. Kalau kami dulu ada soal fisika, soal matematika. Banyak yang dapat di sekolah. Oke? Ada matematika. Kita mau baca nggak? Udah. Makanya gantungan sekali. Jadi jangan ada yang mundur lagi. Jangan ada mundur semangatnya, nambah semangatnya Ibu ya. Ya. Jadi sebenarnya pengen kali lama-lama lagi sama ibu-ibu yang luar biasa sharing-sharing, tetapi karena waktunya terbatas, sebentar lagi siswa kami akan